Rabiot, otro partido Mbappé en el vestuario. Proses naturalisasi Ula Romeni perlahan mulai rampung. Terbaru, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, memastikan calon pemain timnas Indonesia itu akan dibahas di rapat kerja, Raker, Komisi 11 dan 13 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, pada Senin, 3 Februari 2025. Menpora Dito mengatakan proses naturalisasi Ula Romeni terus berjalan agar dapat tuntas segera mungkin. Jadi, pemain itu akan rapat kerja. Sehari selanjutnya rapat paripurna bersama DPR RI. Setelah itu prosesnya akan diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, untuk disetujui Presiden Prabowo Subianto, dan dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk proses pengambilan sumpah. 1. Besok momen dinanti. Besok insya Allah Raker bersama DPR agar bisa segera maju di paripurna dan segera diangkat sumpahnya, kata Dito di Jakarta, Minggu, 2 Februari 2025. Politisi Partai Golongan Karya, Golkar, itu mengatakan dalam rapat itu tidak hanya membahas Ula saja, akan tetapi juga membahas naturalisasi tim Gipens dan Dion Marks untuk timnas Indonesia U20. Dito mengatakan Ula kemungkinan besar tidak akan mengambil sumpah di Indonesia. Hal itu karena pemain tersebut tidak bisa meninggalkan klubnya Oxford United karena belum jeda kompetisi. Kemarin koordinasi dengan PSSI karena ini ada beberapa agenda di klub asal yang belum bisa ditinggalkan, pasti akan di luar negeri seperti biasa, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Ula Romeni diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode Maret. Mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Pernyataan tersebut disampaikan saat Erick Thohir diwawancarai dalam kanal YouTube THYW. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mengaku punya target yang bisa diwujudkan dalam jangka pendek. Dalam 5 tahun ke depan, timnas Indonesia bisa menembus turnamen Piala Dunia untuk 2 edisi beruntun. Artinya, timnas Indonesia diproyeksikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Selain itu, dirinya juga berambisi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Erick Thohir. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028, ujarnya. Untuk itu, Erick Thohir membangun timnas Indonesia sejak level kelompok usia. Semua level kelompok usia menembus putaran final Piala Asia pada 2024 hingga 2025 diharapkan jadi momentum kebangkitan timnas Indonesia. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami, ujar Erick Thohir. Patrick Kluivert memanggil 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan pemain lokal alias para pesepak bola yang berkarier di Liga 1 merupakan jantungnya timnas Indonesia. Semua punya tujuan yang sama, baik pemain lokal maupun diaspora, semua harus membangun satu tim. Saya rasa pemain lokal adalah jantung dari timnas Indonesia. Diaspora juga jadi jantung timnas Indonesia. Jadi, semua orang benar-benar penting buat timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Berkaca dari ucapan di atas, Patrick Kluivert berpotensi memberikan peran lebih kepada pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 hingga 2025. Apakah Patrick Kluivert berani memanggil pemain lebih dari 10 personel Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga kontra Australia dan Bahrain? Pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Dari 27 pemain itu, 11 diantaranya merupakan personel Liga 1 2024 hingga 2025. Jadi, apakah Patrick Kluivert siap memanggil 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga melawan Maret 2025?
Jika benar ada 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang dipanggil pada Maret 2025, tentunya hal yang luar biasa, sebab, di saat bersamaan, Patrick Kluivert mendapatkan tenaga tambahan pemain keturunan pada Maret 2025. Dua nama yang sudah dipastikan bergabung adalah Ola Romeni, Oxford United, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp. Jumlahnya semakin banyak jika Mauro Zijostra, FC Volendam, dan Emil Audero, Como 1907, juga gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Kemudian pertanyaan muncul, siapa saja pemain-pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang layak dipanggil Patrick Kluivert pada Maret 2025, di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari layak dikedepankan. Untuk posisi bek tengah, Rizky Ridho sulit untuk tak dipanggil, kecuali pemain Persija Jakarta ini mengalami cedera. Lanjut ke lini tengah ada gelandang Dewa United yang sedang gacor-gacornya, Ricky Kambuaya. Mark Klok dan Stefano Lillipali juga bisa dipertimbangkan, meski tidak untuk diperankan sejak awal pertandingan. Tetapi kita melihat daripada kualitas mereka bermain bola ini belum standar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Dalam kunjungannya ke Belanda, Erick membahas kerjasama dengan KNVB untuk pengembangan pemain usia muda sebagai kunci membangun tim yang lebih kuat. Ia optimistis Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 dan terus berkembang hingga Olimpiade 2028. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Erick Thohir, saat diwawancarai media Belanda, THYW. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia. Semuanya berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia, jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor 1, ujarnya. Berkat kerja sama strategis antara PSSI dan KNVB, Erick Thohir punya harapan tinggi. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Meski begitu, dirinya juga berharap hubungan kemitraan Indonesia dan Belanda semakin erat di bidang sepak bola. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Namun, tentu saja pada saat yang sama, yang paling penting sebenarnya adalah kemitraan. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara. Ini sangat penting. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang. Kedua duta besarnya ada di sini, timnas Indonesia akan kembali melakukan petualangannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 menghadapi Australia dan Bahrain pada 20-25 Maret di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Berbagai tantangan tentunya masih menyertai tim ini dalam ekspektasinya untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu tantangannya adalah minimnya pemain tajam dalam posisi penyerang. Lini depan timnas Indonesia dinilai belum memiliki sosok goal getter dalam mengatasi krisis striker dengan tipikal finisher yang tajam mencetak gol. Saat ini skuad timnas Indonesia diisi nama-nama striker seperti Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Hanya Ramadan Sananta yang dinilai memiliki posisi asli sebagai striker murni dan telah teruji ketajamannya di level klub. Namun sayangnya jam terbang Sananta di bawah pelatih sebelumnya kurang diberi kepercayaan. Hal ini tentunya menjadi PR bagi Patrick Kluivert untuk meracik komposisi tim dalam menentukan pilihan striker yang tepat untuk tim Garuda.
Terlebih lagi Kluivert dinilai sebagai pelatih yang lebih memilih menggunakan striker murni untuk ujung tombak lini serang, mengingat dirinya sendiri juga merupakan striker tajam di eranya saat masih menjadi pemain. Beberapa opsi nama bermunculan sebagai opsi yang dapat digunakan untuk mendongkrak lini depan timnas Indonesia di ajang-ajang internasional. Siapa saja nama yang kiranya cocok menjadi pilihan untuk posisi striker timnas Indonesia? Berikut opsi striker timnas Indonesia. 1. Ramadhan Sananta. Masih berusia 22 tahun, Sananta merupakan tipikal striker murni yang dimiliki Indonesia. Pemain berpostur 182 cm ini bermain bersama Persis Solo di kompetisi Liga 1 Indonesia. Di Liga 1 musim 2024-2025 ini Sananta telah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 17 laga yang ia mainkan. Gol yang ia cetak pun merupakan gol-gol spektakuler dengan insting tajam seorang striker yang kerap menghujam gawang lawan. 2. Jens Raven. Dengan usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Pemain kelahiran Dordrecht, Belanda berpostur 189 cm ini merupakan pilihan utama pelatih Indra Syafri di timnas level usia U19 dan U20. Gaya bermainnya yang simpel namun ambisius dalam mencetak gol ini memberikan dirinya ketajaman dan merupakan opsi yang dapat digunakan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. 5. Usman Camara. Striker 17 tahun keturunan Gini ini merupakan anak dari mantan pemain asing Persiwa Wamena, Aboubakar Camara. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memiliki postur setinggi 186 cm yang merupakan postur ideal bagi seorang striker murni. Saat ini Camara sedang bermain di tim senior PSIM Yogyakarta dan dirinya juga pernah membela timnas Indonesia U19, U20. Hadirnya beberapa opsi striker yang bisa dipertimbangkan, Patrick Kluivert memiliki tugas besar untuk menemukan formula terbaik bagi lini serang timnas Indonesia. Pemilihan striker yang tepat tidak hanya bergantung pada ketajaman individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Komisi 8 dan ex-DPR menyetujui naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Mereka yaitu Ulla Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Komisi 8 dan ex-DPR menggelar rapat kerja, Raker, dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan PSSI yang diwakili Sumarji selaku anggota Exco PSSI. Raker itu berlangsung di Gedung DPR, Jakarta pada Senin 3 Februari. Romeni, Gepens, dan Marks mendapatkan rekomendasi untuk dinaturalisasi dari Komisi 8 dan ex-DPR setelah mendengar penjelasan dari pemerintah. Komisi 13 DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atlet sepak bola, ujar Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Dewi Asmara. Atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ulla Romeni untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola Indonesia, katanya menambahkan, tanggal pengambilan sumpah. Romeni direncanakan akan membela timnas Indonesia mulai Maret 2025. Adapun Gepens dan Marks untuk timnas Indonesia U20 apabila lolos ke Piala Dunia U20 2025, DPR akan mengadakan rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari di Gedung DPR untuk membahas pengesahan naturalisasi Romeni, Gepens, dan Marks sebelum diambil sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Komisi ex-DPR menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ulla Romeni dengan catatan, tutur Ketua Komisi ex-DPR, Hetifah Syaifudian, hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Komisi ex-DPR RI, pemerintah, dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RP ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, imbuhnya. Seperti yang sudah diketahui, memasuki tahun 2025 Erspo membuat gebrakan. Mereka merilis jersey baru yang akan digunakan skuad Garuda. Pada tanggal 23 Januari 2024 kemarin, Erspo memperkenalkan jersey kandang baru timnas Indonesia.
Menggunakan warna merah sebagai warna dasar, jersey tersebut sukses mencuri perhatian publik Indonesia. Hari ini, Senin, 3 Februari 2025, Erspo kembali membuat kejutan. Mereka resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Melalui akun resmi mereka, Erspo resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Untuk jersey tandang ini, Erspo memilih warna putih sebagai warna dasar yang dominan. Di bagian pundak hingga lengan diberikan motif berwarna abu-abu. Untuk bagian kerahnya sendiri Erspo menggunakan kerah V-neck berwarna hitam dengan aksen garis putih. Aksen yang sama juga terlihat di ujung kedua lengan. Berikut adalah penampakan full jersey tandang baru Timnas Indonesia. Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald batal bela Timnas Indonesia lawan Australia usai berkas naturalisasinya belum masuk. Hal itu masih tanda tanya karena FIFA memberikan tenggat atau batas waktu pendaftaran pemain untuk peserta kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tim besutan Patrick Kluivert dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Duel Timnas Indonesia versus Australia rencananya bakal dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Setelah melawan Australia, Jay Itzes dan kawan-kawan bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk laga kontra Australia, Timnas Indonesia diproyeksikan mendapatkan dua pemain naturalisasi baru yakni Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Saat ini, keduanya sedang menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan akan rampung secepatnya agar bisa tersedia saat skuad Garuda melawan Soceroos. Namun kabar buruknya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyebut berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum masuk ke pihaknya. Dia mengatakan PSSI saat ini masih melengkapi sejumlah berkas untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai gelandang bertahan milik Royal Antwerp itu. Untuk Jairo belum masuk, KD Kemenpora. Jairo itu persoalan berkas, kata Dito Aryo Tejo, Jumat, 31 Januari 2025. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi berkasnya belum ke Kemenpora. Imbuhnya, kabar di atas menimbulkan tanda tanya apakah sang pemain berusia 28 tahun itu bakal batal memperkuat skuad Garuda kontra Australia atau masih bisa. Diingat kembali, laga Timnas Indonesia versus Australia sendiri cukup mepet, yakni akan digelar pada 20 Maret 2025. Sementara itu, FIFA memberikan batas waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu paling lambat 30 hari sebelum pertandingan. Setiap asosiasi yang mengikuti kompetisi pendahuluan harus memberikan FIFA daftar sementara yang lengkap dan realistis sebisa mungkin, yang berisi sedikitnya 35 calon pemain untuk kompetisi pendahuluan, paling lambat 30 hari sebelum pertandingan kualifikasi pertamanya. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 soal pendaftaran pemain.